Halo guys, balik lagi bersama gue Dimsi Dims ya. Jadi hari ini kita bakal ngomongin apa? Kita bakal ngomongin perbebekan nih. Ya, di sini ada Vega Air New 2009 ya. Kita bakal bahas gimana punya Vega Air New ini di tahun 2025 atau ya kedepannya lah ya gimana. Tapi sebelumnya subscribe dulu ya, dan follow serta like video ini, follow Instagram gue juga karena semuanya gratis ya, biar kita seneng. Oke, jadi kita bakal ngomongin tentang gimana sih punya Vega Air New di tahun 2025 ini ya. Nah, kalau ngomongin motor jadul, motor bebek jadul gitu ya, di bawah tahun 2010, yang pertama terlintas di benak kita semua adalah durability-nya bagus sekali ya. Ya, entah itu apa namanya, Supra, Smash, Vega ya. Kesini-sini sih ya sebenarnya kalau bebek nggak begitu ini juga ya, nggak begitu common juga yang sekarang karena banyak sekali Matic. Paling banter gue lihat Vega Force. Tapi ini Vega ini ya, menurut gue adalah Vega paling bandel ya, dan desainnya juga bagus dibanding dengan apa namanya Vega yang sekarang gitu ya. Vega yang setelah ini juga gue kurang srek sama desainnya. Udah paling bener di Vega ini sama yang pertama banget yang kayak F1 GTR itu ya. Nah, di tahun 2025 ini punya Vega, ya Allah, itu bannya udah kayak ini Tamiya anjir. Nah, 2025 ini punya Vega pastinya apa namanya, kalau ngomongin dari desain sendiri ya timeless udahlah gitu loh, udah bagus ini Vega ini, nggak ada masalah sih dengan desainnya. Menurut gue ya bisa diterima ya. Kelas instrumen clusternya juga cukup lengkap, bensin, posisi gigi dan segala macam ya. Kalau dari mesin sendiri ini cukup bandel. Dan nah, ini gue demen kalau misalnya ngomongin mesin ya, di tahun 2025 ini kan banyak cc besar 125 gitu ya. Kayak gini lah, kita nggak ngomongin Honda, Suzuki lah ya, kita ngomongin sesama Yamaha aja ya. Matic-nya sekarang adalah hybrid. Nah, dan ini motor ya, ini punya modal mesin yang kencang 5 TP ya, satu garis dengan Jupiter Z, satu garis ya. Jadi ini mesin tarikannya enak banget, buat nanjak-nanjak enak ya, dibanding sama gue punya Supra satu lagi. Kalau Supra tuh di jalan nanda enak karena napasnya lumayan panjang. Tapi kalau Vega ini ya, torsi bawahnya enak banget, duar gitu kan. Sampai gue waktu itu gue adu ya sama Villano, sama Fazio, dan satu lagi sama Scoopy. Sama Scoopy itu lewat, itu motor-motor itu lewat ya. Tapi kalau misalnya Honda yang di atas Scoopy kayak gini gitu, kayaknya ini mah ke balap lah. Tapi kalau misalnya ya, kalau Honda Scoopy lah. Kalau si Yamaha kayaknya semua 125 yang hybrid itu udah nggak keudak sama nih motor, apa, lewat sama nih motor ya. Enak banget. Nah, ini untuk kalau misalnya teman-teman yang punya rumah dengan kontur di pegunungan yang lumayan apa, nanjak-nanjak, ini motor cocok banget ya. Ketimbang Supra ya, gearboxnya dia agak apa namanya, close lah gitu, maksudnya terlalu rapat, maksudnya ini banget apa, panjang banget ya. Ini gigi 1 gigi 2 nya enak. Masalahnya adalah gigi 3 dan gigi 4 nya ngantuk kalau kata anak-anak zaman sekarang. Ya. Nah, kalau Supra kebalikannya ya, gue punya Supra itu 1-2 nya ngantuk gitu ya. Tapi 3-4 nya enak banget ya, panjang gitu ya. Nah, kalau ini gue sampai rubah gear belakang, pakai kan standarnya 15-35. Gear belakangnya gue pakein 32 ya, biar mengakomodir. Jadi dia kalau udah gigi 4 nih, meskipun kita eco riding ya, itu si apa namanya, RPM-nya terlalu tinggi, jadi gak enak deh, geter kayak ngegerung gitu mesinnya ya. Jadi gue nggak ngerekomen lah kalau misalnya pakai standaran. Kalau misalnya jalan-jalan landai doang ya,
Nah kalau misalnya teman-teman jalan-jalan kayak perbukitan gitu, udah pakai standar aja nggak masalah ya. Teman-teman sering ke puncak, ini motor oke loh buat ke puncak ya. Kemarin tempat dicobain ya, nggak ada masalah. Nanjak-nanjak enak, gigi 1, gigi 2, gigi 3 aja masih enak kok gitu ya. Nanjak-nanjak. Nah tapi itu kalau pakai gearbox gear set standar 1535 ya. Kalau gue sendiri kalau misalnya komuter buat kerja segala macam, gue saranin sih belakangnya itu dirubah atau depannya naikin ya, naik 1 mata di depan. Tapi kan udah istilah kata udah 15, udah gede. Kalau dikasih dia 16 kemungkinan mepet sama crankcase ya. Jadi tidak rekomen, mendingan ini aja lah, turunin mata gear belakang ya. Nah untuk spare part sendiri gimana di tahun 2025 nya? Masih ngambrak guys, masih ngambrak. Nggak usah khawatir sama namanya spare part ya. Kalau Pega R ya, Pega R New itu sama beberapa substitusinya bisa dipakai sama Jupiter Jet ya. Racingnya juga, pas racingnya juga udah banyak banget, karena ya Jupiter Jet itu kan juara ini ya, juara road race dulu ya. Nah itu semua bisa diaplikasikan plug ketiplek sama Pega R ya, karena ya satu basis gitu ya. Nah kalau misalnya teman-teman mau bikin motor sleeper gitu ya, kayaknya Pega R ini cukup oke lah dibanding sama kalau Supra ya. Gue jarang sih motor sleeper tuh Supra. Kalau Pega R yang buat drag gitu kayaknya banyak. Pega, Jupiter mah udah nggak usah diomongin lagi lah ya. Nah penyakit ini motor ya, karena motor gue ini yang gue alamin ya sekarang ya. Ini motor tuh ngebul, cuma gue nggak tahu dari mana ngebulnya itu ya. Gue nggak tahu dari mana ngebulnya. Seher udah diganti, seal clap udah diganti, bos clapnya juga udah diganti, tapi masih ngebul. Ya belum tahu dari mana sih, tapi gue masih mencari tahu gimana. Mungkin teman-teman di kolom komentar ada yang tahu ya kalau kayak gitu kasusnya gimana. Sama mungkin kelistrikan ya, kalau gue bilang sih kelistrikan enggak sih. Jadi kalau bisa karbu segala macam enggak juga. Ini salah satu motor yang kalau gue bilang tinggal tancap udah jalan deh gitu ya. Salah satu motor ya gitu. Nah kalau misalnya ngomongin pengereman ya, beberapa kali gue pakai si ini master remnya agak macet ya. Jadi pastikan aja lubrikasinya sempurna. Kasihin aja WD-40 di master rem sini, karena dia itu kalau udah lama ya karat-karat segala macam. Bagusnya sih ganti aja lah master remnya yang asli gitu ya. Jadi nggak ribet gitu ya. Itu. Terus penyakitnya lagi kalau menurut gue sih di rangka sih beberapa ada yang keropos ya, yang namanya motor di tahun 2009 sih ya. Tapi kalau gue bilang ya dengan Supra gue yang 2006 dan 2003 kemarin, rangkanya nggak begitu banyak keropos malah. Nggak tahu kenapa kalau Honda itu masih di bawah tahun 2005 itu bagus-bagus semuanya, rangka segala macem ya. Nah ini enaknya kalau ini sudah velg racing ya, jadi ya kalau gue bilang sih udah enak banget sih kalau buat gaya gitu ya. Cuma memang ya ini statusnya motor bebek yang nggak umum lah untuk sekarang yang pakai motor matic semua ya. Tapi kalau teman-teman mau bikin motor sleeper ya dengan motor ini itu cocok banget ya. Tuh harganya juga nggak seberapa mahal sih Pega ya, ampun. Nggak seberapa mahal kok, paling 3 juta juga dapet ya. Udah gitu irit lagi ya kan. Ini gue dapat, meskipun tidak seirit Supra gue, ini dapat 145 sampai 50 1 liter ya. Tangki bensinnya juga lumayan gede di 4, hampir 5 liter lah gitu ya. Pokoknya di atas 4,5. Supra itu kecil banget, makanya dia ya terlihat sangat boros sih kalau gue bilang. Tapi sebenarnya Supra itu iritnya setengah mampus. Yang gue ada videonya juga udah pernah gue posting di channel ya, teman-teman bisa lihat. Itu aja sih. Oke, jadi itu dia. Kalau mau beli ini worth it banget sih buat teman-teman yang mau motor kenceng, irit tapi nggak irit banget sih. Ini adalah
ini adalah salah satu motor yang bisa dipertimbangkan ya. Itu aja dari gua. Oke. Buat teman-teman yang tahu penyakit segala macam, tolong dong di kolom komentar dikasih tahu sayanya. Dan itu dari mana itu ngebul ya. Itu sih dia. Jadi itu aja dari gua. Jadi untuk pertanyaan sekitar PGR New ini tolong di posting di kolom komentar ya guys. Oke, itu aja. Thank you for watching. Dim sign out.